Sebelumnya, di Evolution Frenzy, Li Feng yang tidak terima dengan penghinaan orang dari shelter lain yang menghina orang-orang dari shelternya. Dirinya pun mau tak mau harus menghadapi orang itu juga. Meskipun pada awalnya dirinya cukup terlihat mampu menghadapinya, namun ternyata pergerakan skillnya ternyata sudah mampu dibaca dengan mudah oleh lawan, dan dirinya pun harus menerima kenyataan pahit dengan menerima kekalahan serta hinaan dari lawan yang mengatakan bahwa dirinya hanya sekedar mengandalkan skill tingkat tingginya, namun tanpa memiliki kemampuan bertarung dengan baik. Dan Xiake yang melihat bahwa Li Feng ternyata dapat dikalahkan dengan mudah, dirinya pun kini hanya bisa berharap Duan Fei dapat kembali secepatnya ke shelter. Sembari mengangkat tubuh Li Feng yang telah dikalahkan, orang itu pun lalu menantang orang-orang shelter lagi. Sepertinya Komandan Lo juga tak mampu melindungi tempat ini. Dengan patuh, jadilah cabang markas Yan Huang. Maka ke depannya, kami akan melindungi kalian, ucap orang itu sembari melemparkan tubuh Li Feng keluar ring. Ternyata maksud kedatangan orang tersebut beserta komandannya adalah untuk mengambil alih shelter dengan menjadikan shelter tersebut sebagai bawahan dari markas Yan Huang. Mendengar hal tersebut, Xiake pun sontak tidak menerimanya, dan orang itu yang melihat bahwa ada wanita yang mencoba menentangnya. Dirinya pun menganggap bahwa Xiake menantang dan dirinya juga mengancam tidak akan lembut kepada wanita. Xiake, lupakan saja. Kemampuanmu itu bukanlah untuk pertarungan individu, dan level orang itu juga lebih kuat daripada kita semua, ucap Li Feng mencoba menghentikan Xiake. Namun, Xiake yang tidak ingin mengecewakan Duan Fei yang telah bekerja keras dalam mempertahankan shelter. Jadi dirinya pun tidak bisa membiarkan orang-orang dari shelter lain bertindak semaunya. Xiake yang kini telah menaiki ring. Pria itu yang menawarkan keringanan pada Xiake dengan mengajaknya makan malam bersama. Xiake pun lalu menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tak jauh dari shelter, berkat Goldie yang berusaha untuk bergegas sampai di shelter, pada akhirnya mereka pun sampai. Duan Fei yang langsung turun dari punggungnya Goldie. Setelah meminta Goldie untuk membawaannya pergi, dirinya pun lalu pergi meninggalkan mereka lebih dahulu. Menggunakan Shadow Break, Duan Fei pun langsung pergi ke dalam shelter. Di dalam shelter, ternyata Xiake telah babak belur karena telah dihajar habis-habisan oleh lawannya. Dengan begini, pemenangnya sudah jelas. Kau terlihat cukup cantik. Jika aku melumpuhkanmu, itu akan sangat disayangkan. Xiake yang tampak tak berdaya dalam menghadapinya, tiba-tiba dirinya masih mencoba untuk memberikan perlawanan menggunakan kekuatan mental spiritnya. Masih belum menyerah juga. Kesabaranku ini sudah mencapai batasnya. Jangan berpikir aku tidak berani untuk membunuhmu. Dikarenakan semua wanita di tempat ini nanti akan menjadi milikku. Jadi, tidaklah akan berpengaruh dengan hilangnya dirimu. Namun, tiba-tiba datanglah Duan Fei yang langsung memukul orang tersebut. Kedatangan Duan Fei, sang warlord, tentu saja membuat Xiake beserta orang-orang di shelter gembira. Duan Fei pun lalu menanyakan Xiake mengenai siapa yang membuatnya babak belur sampai seperti itu. Duan Fei, akhirnya kau kembali. Untungnya kamu membiarkan Goldie untuk memberitahukannya padaku. Beristirahatlah, serahkan sisanya padaku. Li Feng lalu memberitahukan Duan Fei untuk berhati-hati pada orang tersebut, dikarenakan orang itu berasal dari markas Yan Huang dan tujuannya adalah untuk mengambil alih shelter ini. Dan juga Li Feng memberitahukan bahwa orang-orang di shelter ini semuanya tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Pria yang tadi dipukul Duan Fei kini sudah mulai akan bangkit. Bajingan mana yang menyerangku secara diam-diam? Aku akan membunuhmu. Bukankah kau mencariku? Lihatlah ke belakang dan lihat aku. Pria itu pun lalu mulai menoleh ke belakang, dan belum sempat ia melihat Duan Fei, wajahnya lagi-lagi terkena pukulan. Dengan penuh amarah, Duan Fei pun menyuruh orang itu untuk mencobanya lagi. Ataukah kau bahkan tak mampu untuk menatap ke arah mataku ini? Siapa kau?
berani-beraninya memandang rendah diriku. Namun, tiba-tiba Duan Fei lalu menendang wajahnya, dan lalu dirinya mengatakan bahwa lawannya itu tidaklah memiliki kualifikasi untuk dapat melihatnya. Di ruangan meeting, terlihat sedang ada perdebatan sengit antara Komandan Lo dengan komandan yang berasal dari markas Yan Huang, yang bernama Komandan Zhou. Komandan Zhou terlihat kesal pada Komandan Lo, dikarenakan Komandan Lo tidak mau menjawab mengenai tawaran untuk tunduk pada markas Yan Huang. Menurut Komandan Zhou, dengan shelter yang baru saja berdiri, maka jika shelter diambil alih olehnya, itu adalah suatu kehormatan. Dan dengan tunduk padanya, Komandan Zhou juga mengatakan bahwa orang-orangnya Komandan Lo juga akan menjadi semakin kuat. Komandan Lo lalu menjawab bahwa hal tersebut merupakan hal yang sulit untuk ia putuskan seorang diri, dikarenakan ia sadar betul bahwa shelter itu bisa tetap berdiri dikarenakan jasa seseorang yang juga merupakan kontributor terbesar di shelternya. Jadi, Komandan Lo tidak bisa menyerahkan otoritas shelter pada Komandan Zhou dengan begitu saja. Jawaban tersebut otomatis membuat Komandan Zhou sangatlah kecewa, karena untuk sebuah tujuan yang lebih besar, Komandan Lo malah menolaknya begitu saja. Merasa dirinya tidak mampu mengambil alih otoritas, Komandan Zhou lalu menawarkan pilihan lain, yaitu untuk menyerahkan proyek penelitian Gen Medicine padanya. Dengan begitu, maka dirinya akan membuat shelternya Komandan Lo menjadi salah satu shelter milik Yan Huang yang terbesar. Dirinya juga menyampaikan penilaiannya bahwa War God yang dibanggakan Komandan Lo mungkin tidak akan mampu untuk melawan bawahannya. Dan juga ia memberitahukan bahwa kemungkinan semua orang berkemampuan di shelter juga telah dikalahkan oleh bawahannya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari penjaga di depan ruangan, yang ternyata itu adalah Duan Fei. Mengapa di rumah kita ada seorang penjaga yang lain? Maaf, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu. Apakah ini adalah anak buahmu? Moing, ucap Komandan Zhou yang sangatlah terkejut bahwa bawahannya sudah babak belur. Sepertinya memanglah begitu. Orang luar, silahkan pergi. Aku mempunyai sesuatu yang harus kulaporkan pada Komandan Lo. Ucapan Duan Fei sontak membuat Komandan Zhou merasa kesal, dan ia pun langsung menanyakan mengenai identitas bocah arogan itu. Komandan Lo yang menjawab bahwa bocah itu adalah orang yang mereka panggil dengan sebutan War God. Dan seperti yang dikatakan War God, Komandan Lo pun lalu menyuruh Komandan Zhou untuk keluar dan meninggalkan shelternya. Dan Komandan Zhou yang merasa terhina dengan hal tersebut lalu menerima untuk pergi. Hanya saja dirinya juga mengancam bahwa ia akan membuat perhitungan pada mereka. Setelah Komandan Zhou pergi, Duan Fei pun lalu duduk bersama dengan Komandan Lo. Komandan pun lalu menanyakan perkembangan atas pencarian adiknya Duan Fei dan juga menanyakan apa yang bisa ia bantu padanya. Setelah Duan Fei menjawab bahwa dirinya belumlah menemukan petunjuk akan adiknya, Duan Fei lalu meminta bantuan pada Komandan Lo untuk memberikan foto screenshot dari wanita misterius yang telah membawa adiknya. Komandan Lo pun lalu menyanggupi permintaan Duan Fei dan akan segera menyuruh seseorang untuk segera menyiapkannya. Komandan Lo pun lalu bertanya mengenai kapan Duan Fei akan pergi. Dan Duan Fei lalu menjawab bahwa dirinya akan segera pergi setelah mendapatkan foto tersebut. Duan Fei juga menyampaikan bahwa shelter saat ini mungkin akan berada dalam kondisi yang krusial. Jadi dirinya juga akan memberikan alamat pusat Qinchuan kepada komandan. Hal itu dikarenakan di pusat Qinchuan terdapat banyak sekali jasad zombie berukuran besar. Dan Duan Fei memintanya agar mengambil jasad-jasad tersebut untuk digunakan sebagai bahan pembuatan senjata. Dengan begitu, combat ability shelter akan semakin meningkat dan tidak akan takut lagi dengan usaha invasi dari luar. Komandan Lo yang sangat terkejut dengan informasi tersebut, karena jika memang benar begitu, maka selanjutnya bahkan ketika Duan Fei sedang tidak berada di shelter sekalipun, dipastikan mereka pasti akan mampu untuk melawan orang-orang dari markas Yan Huang. Dan sebagai pertukaran atas apa yang diberikan Duan Fei padanya, Komandan Lo lalu akan memberikan sesuatu pada Duan Fei. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke reruntuhan lantai 2. Diketahui reruntuhan tersebut berada tepat di bawah shelter, dan itu juga merupakan alasan utama mengapa Komandan Lo berusaha mempertahankan shelternya.
Beberapa hari yang lalu, mereka telah berhasil menembus lantai reruntuhan lantai kedua. Jadi, komandan pun lalu memutuskan untuk menunggu Duan Fei terlebih dahulu, supaya Duan Fei dapat menjadi orang pertama yang memilih harta karun di dalamnya. Profesor Jiang pun lalu menyuruh Duan Fei untuk cepat-cepat masuk ke dalam dan segera memilih, dikarenakan dirinya juga sudah sangat tidak sabar lagi untuk melihat harta karun di dalamnya dan lalu menelitinya. Dan Duan Fei yang tidak ingin melewatkan tawaran tersebut pun lalu segera memasuki ruangan tersebut. Selain itu, di reruntuhan sebelumnya, dirinya juga tidak berhasil mendapatkan senjata yang cocok dengannya. Jadi, kali ini dirinya berharap akan mendapatkannya. Pintu sudah mulai terbuka dan Duan Fei sudah memasuki ruangan reruntuhan. Terlihat ada barisan obor api pada samping jalur di hadapannya. Dirinya pun juga tidak merasakan adanya bahaya di tempat tersebut. Sesampainya di tengah ruangan, terlihat ada beberapa patung yang tertata rapi pada sisi dinding ruangan, yang mana pada masing-masing patung tersebut terdapat sebuah harta karun yang juga memiliki efek skill dan stat yang berbeda-beda. Mengetahui setiap harta karun memiliki kemampuan spesialnya sendiri-sendiri, Duan Fei pun terlihat cukup bingung untuk memilihnya. Hingga pada akhirnya, pohon evolusi lalu meminta Duan Fei untuk memilih harta karun yang ada di depannya, yaitu Trial Token. Sontak Duan Fei pun terkejut dengan permintaan pohon evolusi tersebut, yang mana memintanya untuk memilih Trial Token. Trial Token merupakan token yang mampu membuat penggunanya untuk melakukan tantangan tanpa henti di Tower of Trial, yang mana mampu menjadikannya lebih kuat. Pohon evolusi juga mengatakan bahwa token tersebut akan sangat membantu Duan Fei dalam usahanya untuk berevolusi. Dan Trial Token juga akan mampu memberikannya sejumlah besar pengalaman dalam bertarung dan juga poin evolusi. Dan Duan Fei lalu mulai merasa bahwa bersama dengan pohon evolusi, kemampuannya akan terus meningkat tanpa batas. Dan Trial Token tersebut juga sepertinya adalah yang paling cocok dengannya. Duan Fei yang lalu memilih Trial Token, dan setelah Trial Token berada di genggamannya, dirinya pun segera mencoba token tersebut. Sesaat dirinya mengaktifkannya, tiba-tiba Duan Fei menghilang dari posisinya berada dan lalu diteleportasikan menuju ke tempat lain. Di hadapannya kini terlihat sebuah tower yang sangatlah tinggi, yang mana tower itu disebut sebagai Tower of Trial. Tiba-tiba Duan Fei dikejutkan oleh suara yang mengucapkan salam selamat datang kepadanya, yang ternyata itu adalah sosok dari Guet Tower of Trial, dan ia bernama Tata. Di dalam Tower of Trial tersebut, Tata juga menyampaikan bahwa dirinya akan menjawab semua pertanyaan seputaran tower tersebut. Tata pun lalu mendarat untuk menjelaskan mengenai situasi di Tower of Trial. Diketahui, Tower of Trial merupakan tempat di mana Trial Taker berkultivasi. Masing-masing lantai memiliki tingkatannya masing-masing. Semakin tinggi lantainya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesulitannya. Dan di sana terdapat 600 lantai. Di setiap 150 lantai, Trial Taker akan menerima sebuah status negatif dan tingkat kesulitannya juga akan ditingkatkan. Pada saat trial dimulai, akan diberikan waktu sebanyak setengah bulan untuk menyelesaikannya. Ketika waktunya habis, maka Trial Token pun akan lenyap. Satu hal yang perlu dicatat, jika gagal dalam sebuah tantangan atau pergi ketika di tengah tantangan berlangsung, maka durasi tantangan yang diberikan pun akan dikurangi. Setiap kegagalan yang dilakukan, hal itu akan mengurangi durasi waktu sebanyak 1 hari. Belum selesai Tata menjelaskan seluruhnya, ternyata Duan Fei sudah beranjak pergi menuju tower, dikarenakan dirinya sudah tidak sabar lagi untuk memasukinya. Singkat cerita, Duan Fei kini telah memasuki tower lantai pertama, dan tantangannya merupakan monster tingkat pemula. Duan Fei cukup terkejut melihat bahwa lingkungan di dalam tower dalam seketika kini telah berubah menjadi suatu area hutan liar. Tata lalu menjelaskan pada Duan Fei bahwa di setiap lantainya memiliki skenario yang berbeda, dan pintu masuk yang dilalui tadi merupakan gerbang teleportasi. Tata juga memberitahukan bahwa Duan Fei harus mengalahkan semua monster di lantai ini untuknya dapat menuju lantai yang selanjutnya. Dan ia juga mengingatkan
bahwa Trial of Tower merupakan tempat yang sangatlah berbahaya. Namun, belum selesai dirinya menjelaskan, lagi-lagi Duan Fei telah pergi dan menghilang dari hadapannya. Dan tak selang lama kemudian, Tata pun sangatlah terkejut dikarenakan hanya dalam waktu 30 detik, Duan Fei telah menyelesaikan lantai pertama dan dapat melanjutkan ke lantai kedua. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke depan reruntuhan. Terlihat Profesor Jiang sudah tak sabar menunggu Duan Fei untuk keluar. Dikarenakan Duan Fei sudah berada di dalam selama 30 menit, dirinya pun lalu bertanya-tanya mengenai apa yang dilakukan oleh Duan Fei di dalam. Tak selang lama kemudian, muncullah Duan Fei keluar dari ruangan tersebut. Dirinya yang mengatakan bahwa tidak ada bahaya di dalam. Profesor Jiang pun lalu segera berlari secepat mungkin untuk memasukinya, sembari berteriak pada Komandan Lau untuk menyuruh para murid-murid untuk segera menyusulnya. Profesor Jiang benar-benar masihlah sama seperti sebelumnya, ucap Duan Fei. Ya, dia memanglah seperti itu. Dia akan menjadi seperti itu jika ada apapun yang berhubungan dengan penelitian. Bagaimana? Apakah kau mendapatkan harta karun yang kamu suka? Duan Fei yang lalu mengingat ekspresi terkejutnya Tata yang terkejut dikarenakan dirinya telah berhasil menyelesaikan 150 lantai dalam 30 menit. Dirinya lalu menjawab bahwa ia telah menemukan harta karun yang cocok untuknya. Dirinya pun lalu berpikir bahwa bukan hanya hal itu telah memberikannya pengalaman bertarung yang sangatlah banyak. Bersama pohon evolusi, dirinya juga telah berhasil mendapatkan banyak poin evolusi. Dan baginya itu seperti halnya menyerang dua burung sekaligus menggunakan satu batu. Komandan Lo lalu memberikan foto yang diminta oleh Duan Fei, dan ia juga lalu menanyakan mengenai tujuan Duan Fei selanjutnya. Duan Fei lalu menjawab bahwa tujuannya selanjutnya adalah Xiong City, karena di tempat itu mungkin saja memiliki bukti atas keberadaannya Xing Niu. Sembari berjalan meninggalkan pintu masuk reruntuhan, Duan Fei pun lalu memberitahukan Komandan Lo bahwa ia akan pergi setelah selesai menyiapkan segala keperluannya. Singkat cerita, sampailah Duan Fei di depan sebuah kamar, dan ketika dirinya membuka pintu kamar tersebut, terlihat Anya sudah tertidur dengan sangat pulas. Melihat Anya, Duan Fei pun merasa bahwa Anya mungkin sangatlah lelah, dan dirinya juga berpikir bahwa mungkin dirinya juga perlu untuk beristirahat selama satu malam sebelumnya ia pergi. Pada pagi harinya, di saat waktu masih menunjukkan jam 6 pagi, Duan Fei pun lalu mencoba membangunkan Anya. Anya yang bertanya-tanya mengapa Duan Fei membangunkannya pagi-pagi sekali. Duan Fei lalu menjawab bahwa mereka harus segera bersiap untuk pergi. Kakak Duan, apa kita hanya akan pergi dengan begini saja? Tidakkah kita memberitahukan dulu kepada kakak-kakak yang lain? Ini memang tidak sopan, tapi tak ada pilihan lain. Jika mereka sampai tahu, mereka mungkin juga ingin ikut untuk pergi. Ini sangatlah berbahaya untuk mengajak mereka menuju ke tempat yang akan kita tuju. Tetapi sepertinya seseorang sudah datang. Seperti yang diperkirakan, kau pasti akan pergi secara diam-diam lagi. Kali ini aku akan ikut denganmu, ucap Xiake yang ternyata dirinya sudah menunggu Duan Fei. Namun, Duan Fei menjawab bahwa akan terlalu berbahaya jika sampai ikut bersama dengannya. Dan selain itu, menurut Duan Fei, shelter juga sangat membutuhkan Xiake. Namun, Xiake pun tidak menerima dikarenakan lagi-lagi Duan Fei memberikan alasan yang sama seperti sebelumnya. Dan Xiake lalu mengatakan bahwa jika dirinya hanya di shelter terus, maka dirinya pun tidak akan mampu berkembang dan menjadi lebih kuat. Jadi ia meminta pada Duan Fei untuk mengizinkannya agar bisa ikut bersamanya. Dan selain itu, dengan Anya yang masihlah anak-anak, jadi Xiake mempertanyakan Duan Fei mengenai apakah dirinya yakin akan dapat selalu melindunginya. Kakak Duan, kemarin kakak Xiake telah merawatku. Aku juga berharap kakak Xiake dapat ikut bersama kita. Anya yang ternyata juga meminta pada Duan Fei, ternyata berhasil membuat Duan Fei untuk memikirkannya kembali. Baiklah, cepatlah bersiap untuk pergi. Jika tidak, maka akan bermasalah jika sampai Li Feng dan yang lainnya menemukan kita.
ucap Duan Fei yang pada akhirnya memperkenankan Xiake untuk ikut dengannya. Dan hal itu juga lantas membuat Anya sangatlah bergembira. Tempat tujuan Duan Fei selanjutnya adalah Xiong City, tempat di mana kemungkinan dirinya akan mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan adiknya. Dan dengan waktu yang sudah banyak terbuang, dirinya pun merasa harus segera dapat menemukannya. Dapatkah Duan Fei menemukan petunjuk mengenai keberadaan adiknya di Xiong City? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.